Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan mitra tani dimanapun berada, kali ini ingin saya tunjukkan alat roll selang ya, untuk semprot perkebunan sawit, karet, tanaman pangan dan lain-lain, yang paling baru ya, yang saya modifikasi. Kali ini seperti kita lihat, saya gunakan pompa ganda ya, pompa ganda itu di sana dengan baterai 9 ampere ya. Ada soketnya di sana, misalkan mau pakai aki besar jadi sudah ada soketnya, tinggal sambungkan. Yang dari aki kecil dicabut, kemudian dipasangkan dengan soket yang aki besar. Pasang akinya tidak boleh terbalik saat di charger ya. Kalau saat operasi begini dibalik sebenarnya tidak masalah, tapi lebih baik ikuti sesuai petunjuknya. Merah adalah plus, hitam adalah min. Di sini sudah ada saringan airnya, ada selang innya 2 meter kalau nggak salah, masuk ke pompa. Ada konektor anti kusutnya ya, atau swivelnya sudah L seperti itu, cantik. Jauh-jauh kita datangkan dari Cina ya, kiriman langsung dari sana. Di Indonesia ada, susah tapi mahal juga, dan harus kita minta kirim banyak ya kalau di Indonesia. Kalau dari luar negeri meskipun 2 biji dikirim orang, dan biayanya murah juga. Alhamdulillah sekarang sudah dapat seperti itu, jadi makin praktis ya. Panel chargernya di sini, kita buka di sini, chargernya di situ. Ini kalau api kecil kita gunakan charger 1 ampere ya, bukan yang besar 5 ampere, 10 ampere dan sebagainya, tetapi kita pakai yang 1 ampere kalau untuk api kecil. Menghidupkannya, ini saklarnya sudah kita pakai saklar AC ya, jadi bukan lagi saklar DC, jadi harapannya tidak mudah terbakar. Ini adalah milik Gerinda ya. Kita hidupkan pompanya, pompa ke-1. Jadi ini kita rancang sudah dengan menggunakan pompa 2, dengan maksud kita dipakainya secara bergantian agar bisa dipakai untuk kerja seharian nonstop, yaitu dengan menggunakannya secara bergantian antara pompa 1 dan pompa kedua berselang sekitar 15 atau 30 menit ya. Jadi contohnya seperti ini, kita hidupkan pompa pertama, ini untuk pompa pertama, kemudian kita matikan pompa pertama, kita hidupkan pompa kedua. Jadi saat aplikasi semprot di kebun, kita hidupkan ini setengah jam agar tidak panas, kemudian ini kita matikan, lalu kita ganti dengan pompa kedua yang masih dingin. Nah seperti ini, begitu seterusnya. Nanti kita matikan ini setelah setengah jam, kemudian kita hidupkan kembali pompa pertamanya seperti ini. Begitu terus ya, begitu terus agar pompa tidak panas. Atau bisa juga kalau untuk semprot beberapa waktu saja ya, misalkan setengah jam, 1 jam, bisa juga dihidupkan keduanya. Ini saya hidupkan keduanya, pompa ke-1 saya hidupkan lagi pompa kedua. Nah ini 2 pompa sudah hidup ya, tapi untuk akinya harus pakai aki yang besar, bukan aki yang kecil seperti itu. Bisa juga dihidupkan kedua pompa seperti ini, tetapi saya tidak jamin tahan untuk sehari kerja, oleh karena panas ya. Pompa DC pendinginannya kurang maksimal, jadi panas. Nozzle-nozzlenya banyak sudah kita coba ya, mana yang paling efisien, mana yang paling tepat. Mengingat kita semprot ini untuk aplikasi herbisida, insektisida, dan POC adalah nozzlenya harus berbeda-beda. Ini yang pertama ada nozzle PB ini ya, Malaysia. Kita modifikasi juga, sudah dratnya sama dengan sprayer elektrik biasa, dratnya sudah sama. Aslinya tidak sama Pak ya, beda dengan produk Indonesia.
untuk produk Malaysia dratnya ini kalau tidak salah mungkin berapa ya, atau 12 atau berapa ya mungkin. Jadi nggak ada yang cocok untuk sprayer Indonesia. Sprayer Indonesia adalah ini 14 mili dratnya, untuk Malaysia sekitar mungkin 12 ya perkiraan saya. Jadi ini saya modifikasi, semburannya lebih bagus dari nozzle Sanchin ya. Sanchin seperti ini untuk tembak jarak jauhnya cuma satu ya, keluarnya arah semburannya cuma satu dan boros. Lebih efisien kita pakai yang Malaysia. Ini sudah saya bandingkan. Kemudian ini ada K5 ya, ini kita datangkan dari Cina juga, luar negeri juga. Ini K5 yang satu outlet ya, ada yang dua outlet. Ini lubangnya ya, artinya lubangnya satu, ada yang dua berdampingan. Jadi kalau ini dua mata berarti 4 outlet ya, 4 lubang. Ini nozzle K5 juga, kiriman dari Cina juga. Ini super hemat ya, super efisien. Kita gunakan untuk piringan-piringan sawit. Jadi untuk 1 hektar yang terdiri dari 136 pokok, tidak mungkin hanya kita perlukan beberapa cap saja ya, 2 atau 3 cap lah mungkin ya, paling banyak mungkin 4 cap kalau kita gunakan nozzle ini. Jadi harapannya herbisida akan minimal lah terpapar ke tanah, tapi rumput untuk di piringan-piringan sudah mati. Ini ada nozzle PLD5, panjangnya 24 cm, lebih enak dipakai daripada yang umum 60 cm dan lebih ya, enak yang 3 cm, jadi ringan, digerakkan lincah. Ini sudah kita bengkokkan dengan harapan semburannya tidak lagi mengenai mata kaki. Biasanya kalau aslinya lurus ya, ini di sini lurus, tetapi kebanyakan arah kabutnya ke orang yang nyemprot. Jadi kalau seperti ini sudah agak sedikit ke depan atau posisi setik condong begini, tetapi nozzle-nya nanti posisinya sudah rata begini. Jadi harapannya semburannya langsung turun ke tanah, bukan menyembur ke orangnya yang nyemprot. Kemudian ini ada nozzle-nya, nozzle kipas sama dengan umumnya tangki elektrik yang dipakai tangki Solo seperti ini, tetapi ini 3 ya, nozzle-nya 3. Kelebihannya sangat ringan ini ya, di stick kita gerakkan sangat ringan, tetapi kekurangannya boros ini ya, 3 mata. Mungkin kalau nozzle, maaf tadi videonya sempat terputus ya, oleh karena HP-nya panas sekali ya, mungkin kepenuhan memorinya. Kembali kita lihat seperti saya sampaikan sampai tadi pada hal nozzle ya. Selanjutnya untuk pemasangannya kita contohkan seperti ini. Dari pompa disambungkan dengan konektornya, konektor untuk merubah drat 18 ke 14 ya, kita gunakan Apple. Kemudian ke situ, yaitu belum kita klam ya. Biasanya klamnya itu kita gunakan tali pancingnya ya, tali pancing, kemudian nanti kita bungkus dengan isolasi. Ada sih klam yang aslinya yang pakai drat itu, tapi biasanya masih bocor. Jadi satu-satunya yang praktis, mudah dicari adalah tali pancing. Jadi tali pancing dimanapun seluruh Indonesia ada, jadi mudah juga pasangnya dan kuat ya, kuat sekali, anti bocor menurut saya kan. Kemudian masuk ke dalam as di sana, keluar ke situ. Jadi untuk penyambungan selang panjangnya nanti di sini. Di sini tempat penyambungan selang panjang ini kita lepaskan. Di sini antara nipple jantan dan betina ini adalah tempat sambungan selang panjangnya. Biasanya ukurannya sudah cocok dengan selang yang umum di pasaran ya, selang kompresor seperti ini. Ini mereknya KVS, bagus. Jadi kalau rekan-rekan bingung milih selang, ini ada merek KVS ya. KVS mereknya, dia lentur, tebal dan kuat. Kemudian ada konektor quicknya. Cara bukanya ini ditarik ke bawah sini, ditarik sedikit, dia sudah terlepas sambungannya. Begitu juga memasangnya, kita tarik dulu ke bawah, kemudian kita tancapkan dan dilepaskan, jadi dia sudah kunci. Fungsinya adalah sebagai pemutus air ya.
seperti ini. Kita lepaskan, coba perhatikan. Nah, kita tarik seperti ini, sudah lepas ya. Masangnya begitu juga, kita tarik begini, kemudian kita tancapkan dan kita lepaskan. Meskipun dalam selang ini ada tekanan tinggi, air tidak keluar, oleh karena di dalam sana ada klepnya. Dia akan keluar kalau ditekan ya. Nanti selang outnya untuk kesetik ini kita carikan yang lemes ya, lentur, jadi setiknya enak digerakkan. Tetapi cari yang kuat ya, yang kuat ini biasanya nanti kembung masih. Tetapi kalau kita pakai selang seperti ini biasanya kaku. Demikian rekan-rekan. Untuk hal yang belum jelas bisa ditanyakan ke nomor WA saya 0822 387 58045. Sekali lagi 0822 387 58045. Sekian, terima kasih. Salam pro petani.